Ini kisah rojulain, dua orang, yang satu mukmin, yang satu mikirin akhirat, yang satu hanya mikirin dunia. Maka bagaimana kisah dua orang tadi Allah ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Ai ja'alna li ahadihima, kami jadikan bagi salah satu dari keduanya, wahwal kafir, itu orang kafir. Ai ja'alna li ahadihima, kami jadikan untuk salah satu dari kedua orang kafir tersebut, yaitu orang kafir, bustanin, dua bustan, dua kebun, min syajaril inab, dari pohon apa, inab, anggur. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia dengan sombongnya, perhatikan, ketika masuk nih keliling di kebun, dengan sombongnya dia ngomong ke saudaranya apa? Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ai ma a'taqid, aku tidak menyangka, aku tidak meyakini. Ma a'taqid, ma adhunnu ai ma a'taqid, aku tidak meyakini antafna hadhil hadiqah abadan, bahwasanya hadhil hadiqah, kebun ini akan sirna abadan, selama-lamanya. Ya salam. Jadi dia yakin kebun itu akan abadi. Udah sombong, belagu, yakin kebunnya abadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Gini dari kemarin. Baik, kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi, ikhtisaran lil waqt, untuk meringkas waktu karena ini 2 jam terakhir kita. Kemarin juga sudah baca sebelum kita bubar. Nah, kita melanjutkan sekarang tentang kisah rajulain. Nah, kisah tentang rajulain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Nah, siapa yang dimaksud rajulain di sini? Berilah contoh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam birajulain, jadi tentang rajulain, tentang 2 orang. Wadrib lahum mathalan rajulaini, berilah contoh tentang 2 orang. Ini yang pertama, kita mesti paham dulu, ada pendapat di dalam tafsir Sawi disebutkan yang mengatakan ya, ayat ini turun di dalam konteks menyikapi kejadian antara 2 kakak beradik daripada penduduk Mekah dari Bani Makhzum, yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Aswad, itu mukmin. Satunya lagi Akhu Aswad bin Abdul Aswad, itu kafir. Jadi ada adik kakak, Abdullah bin Ibnu Abdul Aswad, itu mukmin. Saudaranya namanya Al Aswad Ibnu Abdul Aswad, kafir. Dua-duanya di Mekah, dua-duanya dari Bani Makhzum. Maka karena ada kejadian seperti ini, adik kakak yang satu mukmin, yang satu kafir, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di Al-Quran tentang 2 orang dari Bani Israel yang juga bersaudara, adik kakak, yang satunya mukmin, yang satunya kafir. Jadi kita bicara sababun nuzulnya dulu. Qila, ya, ini pendapat mengatakan
ayat ini turun berkaitan dengan dua orang tadi. Nah sekarang itu konteks turunnya. Rojulen ini bukan dua orang tadi, bukan, tapi turun ketika ada kejadian dua orang tadi. Akhirnya Allah menceritakan dulu di Bani Israel juga ada kejadian rojulen, dua orang dari Bani Israel, yang satu mukmin, yang satu kafir. Adik kakak juga. Yang mukmin namanya siapa? Namanya Yahuda, bukan Yahudi, Yahuda. Wakila Tilmikha namanya, itu yang mukmin. Saudaranya kafir namanya siapa? Qobtus. Saudaranya namanya Qobtus. Jadi yang rojulen ini dua-duanya dari Bani Israel, Idris. Dua-duanya dari Bani Israel, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang mukmin namanya Yahuda. Wakila Timlikha, bukan Tilmikha, Timlikha. Salah, tadi salah sebut. Timlikha atau Tamlikha. Nah, yang satunya lagi kafir. Namanya Qobtus. Bagaimana kisahnya? Sebagaimana disebutkan Atta Al-Khurasani kata Tafsir Sawi, ada dua orang. Nah, dua orang ini saudara, keduanya mewarisi dari ayahnya 8.000 dinar. Akhirnya dibagi dua, 8.000 dinar dibagi dua berarti berapa? Sarang 4.000. Satu dinar itu besar. Satu dinar aja itu udah besar, sekian juta kalau sekarang satu dinar itu. Nah ini 8.000 dinar. Satu 4.000, satu 4.000, besar sekali itu jumlah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang satu nih, yang kafir, dia beli 1.000 dinar, beli tanah dengan harga 1.000 dinar. Si Qobtus tadi yang kafir. Saudaranya yang mukmin, Yahuda atau Tamlikha, begitu dengar saudaranya beli tanah 1.000 dinar, dia bilang apa? Allahumma inna fulanan qad ishtara ardan bi 1.000 dinar wa an ashtari minka ardan fil jannah bi 1.000 dinar. Ya Allah, saudaraku beli tanah harga 1.000 dinar. Maka sekarang aku beli juga tanah darimu ya Allah, tapi di sorga aku beli tanah nih 1.000 dinar ya Allah, disedekahin 1.000 dinarnya sama dia. Saudaranya yang kafir beli tanah, dia 1.000 dinarnya buat sedekah. Ya Rabb, aku beli tanah di sorga ya Allah. Nggak lama kemudian saudaranya bangun rumah dengan harga 1.000 dinar, rumah mewah dia bangun. Begitu dia bangun rumah harga 1.000 dinar, saudaranya yang mukmin mengatakan, Allahumma inna fulanan bana daran bi 1.000 dinar wa inni ishtaraitu minka daran fil jannah bi 1.000 dinar fatasaddaq biha. Ya Allah, saudaraku bangun rumah dengan harga 1.000 dinar. Sekarang aku juga beli rumah di sorga darimu ya Allah dengan harga 1.000 dinar. Nih aku sedekah 1.000 dinar. Duitnya 1.000 dinar disedekahin buat beli rumah di sorga. Udah berapa ribu tuh? 2.000, 4.000, sisa berapa? 4.000. Allahumma inna fulanan. Akhirnya setelah itu saudaranya nikah sama perempuan. Wah, maharnya 1.000 dinar. Masya Allah. Mungkin gimana perempuannya cantik atau seperti apa, dinikah, maharnya diinfakin sampai 1.000 dinar. Yang mukmin mengatakan, ya Allah ya Rabb, inni akhtubu ilaika imra'atan min nisa'il jannah bi 1.000 dinar. Ya Allah, saudaraku nikah sama perempuan, maharnya 1.000 dinar ya Allah ya Rabb. Ini aku mau melamar wanita di sorga dengan 1.000 dinar ya Allah ya Rabb. Disedekahin lagi 1.000 dinar sama dia. Nah, Soleh senyum-senyum lagi terfikir mau melamar wanita di sorga kayaknya dia. Udah berapa ribu? 3.000, 6.000, berarti sisa berapa itu? Sisa 2.000. Habis itu nggak lama saudaranya yang kafir nih beli khadam sama perabotan sampai 1.000 dinar. Beli khadam, beli budak mungkin zaman itu kan, sama perabotan sampai 1.000 dinar. Melihat saudaranya seperti itu, Allahumma inni ashtari minka khadaman wa mata'an fil jannah bi 1.000 dinar. Ya Allah ya Rabb, saudaraku beli khadam dan perabotan sampai 1.000 dinar ini ya Allah. Aku beli khadam dan beli perabotan buat di surga ya Allah nanti nih 1.000 dinar disedekahin. Habis nggak duitnya? Begitu duitnya habis, akhirnya nih yang mukmin kebetulan lagi ada hajah saat itu. Ada hajah, dia duduk, dia bilang mungkin ana dikasih nanti nih sama saudara ana nih
Hanya lagi ada kebutuhan nggak seberapa mungkin dikasih, akhirnya diduduk, saudaranya ngelewatin, saudaranya ngelihat, ente kenapa? Fulan ente saudara aneh kan? Iya. Kenapa ente? Iya lagi ada hajah nih. Mungkin ente mau ngebantu. Fama fa'ila bimalik wa qad iktasamna malan wa akhadta syatra. Duit ente kemana? Kan kita udah bagi duit tadi 4.000 dinar. Ente ngambil setengah, duit ente kemana? Dikisain, duit anda semuanya anda sedekahin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Diledek semua orang tadi. Diledek, ditinggal, diusir. Ini kisah rojulain, dua orang, yang satu mukmin, yang satu yang satu mikirin akhirat, yang satu hanya mikirin dunia. Ya walaupun yang namanya sedekah kita juga di dalam syariat Islam itu yang namanya sedekah nggak boleh sampai mengabaikan orang-orang yang kita nafkahi. Tapi kalau kita mau ngorbanin diri kita sendiri, kita nggak boleh aja seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, yatasaddaq bi jami' malih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedekah dengan seluruh hartanya, ya boleh-boleh aja. Yang penting ente nggak sampai mengabaikan tanggung jawab orang-orang yang wajib ente nafkahin. Itu aja. Tapi kalau ente sendiri, ente mau habisin harta ente buat sedekah, boleh apa enggak? Ya boleh aja, silahkan, nggak ada masalah. Seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah rajulain, antara si Tamliha atau Yahuda dengan saudaranya yang kafir yaitu Qabtus. Kemudian ceritanya di sisi lain diterangkan dalam Al-Quran. Ini ceritanya sekarang. Kata Allah Ta'ala, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا بَيْنَهُمَا نَخْلًا. Naam. La ilaha illallah. وَضْرِبْ لَهُمْ dan idrib lihaula'il kufar. Wahai Muhammad, berikanlah contoh lihaula'il kufar kepada mereka orang-orang kafir. Alladzina talabu minka an tatrudul fuqara, yang minta kepadamu untuk ngusir para fuqara yang kemarin tuh, yang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang mereka minta supaya kami mau beriman tapi usir lu nih orang-orang fakir. Dipikir harta itu segalanya, dipikir harta itu bisa membawa kebahagiaan abadi, sampai dengan kekayaannya dia sombong. Orang-orang kafir disuruh diusir. Ini ayat masih berkaitan dengan sebelumnya. Wahai Muhammad, berikan contoh kepada mereka yang bangga dengan hartanya, yang pikir harta adalah segala-galanya. Berikan contoh kepada mereka tentang kisah dua orang. Wadrib lahum mathalar rajulain, ay idrib li haula'il kufar alladzina talabu minka, yang meminta kepadamu antatrudal fuqara, untuk kamu mengusir orang-orang fakir daripada sahabatnya Rasulullah. Hadzal mathal, berikanlah mereka contoh ini. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, huma rajulain itu adalah akhwani, dua adik kakak, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ahaduhuma mu'min wal akhar kafir, yang satu mukmin, yang satu kafir. Waritha malan an abihima, waritha malan an abihima, mereka berdua mewarisi harta dari ayahnya. Apa yang terjadi? Fashtaral kafiru bimalahu hadiqatain, bimalihi atau bimalahu bisa emaknya di sini berarti ma apa? Mausul billadzi lahu. Naam. Fashtaril kafiru, orang kafir itu bimalahu, membeli dengan apa yang dia miliki. Beli apa? Hadiqatain, beli dua hadiqah, dua kebun. Nah, di antara yang dia beli tadi itu. Wa anfaqal mu'minu malahu fi mardatillah, sedangkan yang mukmin menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, hatta nafada maluhu, sampai habis hartanya. Begitu hartanya habis, apa yang terjadi? Fa'ayyarahul kafir bi faqri, itu orang kafir tuh saudara sendiri, padahal fa'ayyarahu, diejek-ejek, hu al mu'min, al kafiru, oleh si kafir, bi faqrihi, gara-gara kekafirannya. Ayyara yu'ayyiru itu dimengejek artinya. Fa ahlakallahu ma'al kafir, maka Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi? Allah binasakan hartanya si kafir tadi. Dia sombong dengan kekayaannya, dibinasakan oleh Allah hartanya yang dia bangga-banggakan itu, yang dengannya dia mengejek orang lain. Wa daraba hadza masalan lil mu'minina alladziina ya'mal bi ta'atillah wal kafir alladzi abtarathu an-ni'mah. Maka Allah Subhanahu wa taala daraba hadza masalan, menjadikan ini sebagai percontohan. Contoh untuk apa? Lil mu'minin alladzi ya'malu bi ta'atillah, untuk orang beriman yang beramal dengan ketaatan kepada Allah.
wal kafir alladhi abtarathu ni'mah, dan orang kafir yang dibuat sombong dengan kenikmatannya. Abtarathu ni'mah, yang dibuat sombong dengan kenikmatannya. Kenikmatan dari Allah. Maka bagaimana kisah dua orang tadi, Allah ya Rabb, kata Allah Ta'ala, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, ay ja'alna li ahadihima, kami jadikan bagi salah satu dari keduanya, wahwal kafir, itu orang kafir. Allah kasih apa? Bustanain, jannatain di sini artinya bustanin, jannah artinya bustan. Jadi jannah di sini jangan diartiin sorga. Ente mungkin selama ini baca kahfi di otak itu jannah di sini maksudnya sorga, bukan. Jannah di dalam kisah ini artinya adalah bustan, kebun. Naam. Ai ja'alna li ahadihima, kami jadikan untuk salah satu dari kedua orang kafir tersebut, yaitu orang kafir, bustanain, dua bustan, dua kebun, min syajaril inab, dari pohon apa, inab, anggur. Wow, kebun dari pohon anggur, luar biasa mewah ini kebunnya. Muthmirain, yang mana dua kebun tersebut berbuah, bi anwa'il inabil ladzidz, dengan bermacam-macam anggur yang begitu lezat. Nah, laisa minal adab ketika kita ngaji sama guru, duduk sila, kakinya ditaruh di atas paha. Ana dulu pernah ingat zaman di Dalwa, waktu kita lagi pengajian, sebenarnya bukan pengajian, lagi wirid, tahu-tahu Abu Ya Habib Zain hafizahullah taala lewat. Abu Ya ini jarang negur santri secara langsung gitu, turun ke tengah-tengah soft, jarang. Tahu-tahu beliau masuk ke tengah-tengah soft anak-anak. Gara-gara apa? Ternyata gara-gara ada anak yang duduknya begini nih. Duduknya begini. Pertengahan majelisnya guru duduknya begini. Hadza laisa minal adab. Bukan termasuk adab. Karena kan duduk itu duduk nyantai, duduk lagi. Kalau sama teman masih, itu pun masih kurang bagus. Itu pun kurang bagus. Tapi ya oke lah. Tapi kalau di majelis ilmu, majelis zikir, majelisnya guru, laisa minal adab, enggak pantas. Duduk begitu, kemudian duduk pakai habwa. Habwa itu bagus, sunnah. Tapi kalau di majelis guru enggak dianjurkan. Di Hadramut kita kalau lagi majelis sama guru pakai habwa, ditegur di Hadramut. Kenapa? Karena ente kayak orang nyender, lagi nyantai. Ente lagi ngaji, lagi nyantai. Lagi nyantai di pantai, bukan di majelis taklim. Faham tom? Nah. Li'anni ra'aitu ba'dakum yajlisuna ala hadhil hay'ah. Bihadhil hay'ah. La ilaha illallah. Intermezzo tadi, intermezzo iklan. Ja'alna li ahadihima jannatin. Jadi jannah di sini adalah apa tadi? Jannah artinya kebun, bustan. Wa hafafnahuma binakhlin. Nah, dua bustan tersebut, hafafnahuma binakhlin, ay ahatnahuma, kami kelilingi. Huma, dua bustan tersebut, dua kebun tersebut, bisyajin min syajarin nakhil, dengan rangkaian pohon nakhil, korma. Min syajarin nakhil. Allahu Akbar. Jadi kebun anggur dikelilingi dengan barisan rangkaian pohon korma. Ya salam. Indah, luar biasa itu kalau di daerah-daerah Gersang apalagi Timur Tengah itu keindahan yang dahsyat, luar biasa. Wa ja'alna bainahuma zar'a, ay ja'alna wasata hadainil bustanin, kami jadikan wasata di tengah-tengah hadainil bustanin, antara dua kebun tersebut, apa zar'a, ada perkebunan. Wa yatafajjaru bainahuma nahrun, dan terpancar di antara dua kebun tersebut apa? Nahrun, saluran air, yaitu sungai, saluran air. Bayangin, kebun korma, buahnya rindang, banyak buahnya, dikelilingi dengan pohon, kebun-kebun anggur, buahnya banyak, seger, dikelilingi dengan pohon korma, di samping-sampingnya ya salam. Di tengah-tengahnya ada saluran air yang rindang, luar biasa. Wa innahu lamanzarun bahij. Ini adalah pemandangan yang begitu indah, bahij, menggembirakan, dari kata-kata bahjah. Siapa yang enggak senang punya begitu? Yusawwiruhul Quran, yang digambarkan oleh Al-Quran, arwa' taswir, dengan gambaran yang terindah, dengan cara menggambarkan yang terindah. Arwa' taswir, dengan cara menggambarkan yang terindah. Manzarul hadiqatainil muthmiratain bi anwa'il karam,
pemandangan dua buah al-muthmiratain yang sudah berbuah, bi anwa'il, dua kebun hadiqatain, dua kebun al-muthmiratain yang sudah berbuah, bi anwa'il karam, dengan segala jenis kedermawanannya, seolah-olah dia mengeluarkan buah itu dermawan. Ya salam. Al-mahfufatain bi asjarin nakhil, yang mana dua kebun tersebut dikelilingi dengan pohon-pohon korma. Tatawassatuhum az-zuru'u wa tatafajjar bainahum al-anhar, di tengah-tengahnya ada pertanian. Wa tatafajjar bainahum al-anhar, dan keluar di antara keduanya anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di antaranya. Ya salam. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a, ay kullu wahidin min al-hadiqatain, setiap daripada dua kebun tersebut, jannatain, akhrajat samaraha, dia mengeluarkan buah-buahannya, atat ukulaha, akhrajat samaraha, yani'an, dalam keadaan matang, fi ghayatil jaudah, dengan kualitas yang begitu tinggi, walam tanqus minhu syai'a, itu tafsir dari walam tadhlim minhu syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun apapun dari kebun-kebun tersebut. Allahu akbar. Indah enggak ini? Indah. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kata Allah, ij'alna an-nahara yasir wasatal hadiqatain, dan kami jadikan sungai mengalir di antara dua kebun tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Indah luar biasa. Wa kana lahu thamarun, mungkin ente makanya kayaknya biasa aja Bib. Iya, ente di MS soalnya. Pohon-pohonan banyak. Luar biasa kebun-kebunan. Tapi kalau di daerah-daerah Timur Tengah ini pemandangan yang luar biasa, apalagi di tengah gersang, di tengah bebatuan, masya Allah, dahsyat ini, luar biasa. Wa fajjarna wa kana lahu thamarun, ay wa kana lil akhil kafir min jannatihi anwa'un min al-fawakih wa thamar. Ya, saudaranya yang kafir itu min jannatihi, dari dua kebunnya, karena dia mempunyai anwa'un min al-fawakih wa thamar, punya berbagai jenis fawakih wa thamar, buah-buahan dan fawakih wa thimar, al-fawakih wa thimar, berbagai jenis buah-buahan, fawakih wa thimar. Faqala li sahibihi, orang yang kafir tadi mengatakan kepada temannya nih, saudaranya, ijlis. Wa huwa yuhawiru an aktsaru minka mala wa azzu nafara, dia mengatakan kepada temannya ketika dia berbicara dengannya, ay qala sahibul jannatain, pemilik dua kebun tersebut, li sahibihil mu'min, kepada saudaranya yang mukmin, wa huwa yujadiluhu, dan dia sedang berdebat dengannya, wa yukhasimuhu, dan sedang berseteru dengannya, wa yaftakhir alaihi, dan sedang bangga-banggaan atasnya, wa yata'ala, sedang merasa tinggi, yata'ala, merasa tinggi, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara, ay ana aghna minka wa ashraf, aku lebih kaya darimu, aku lebih mulia, wa aktsar ansaran wa khadaman, aku lebih banyak pengikut, ansar pembela, wa khadaman, dan lebih banyak khadam pembantu. Bangga lah dengan hartanya. Yang mukmin itu karena dianggap fakir, dianggap miskin, dihina-hina sama dia, direndahkan. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, ay akhadha biyadi akhihi, begitu habis dibangga-banggain tuh, gue lebih kaya dari lo, duit gue lebih banyak, harta gue lebih banyak, gue punya kebun-kebun nih bagus, gue banyak pengikut, habis bangga-bangga seperti itu, akhadha biyadi akhihi, dia masuk ke kebun sambil menenteng menenteng tangan saudaranya yang mukmin, akhadha biyadi akhihi, menenteng tangan saudaranya yang mukmin. Wa dakhala al-hadiqah, kemudian dia masuk ke hadiqah, ke kebun. Wa dakhala jannatahu, tadi itu wa dakhala al-hadiqah. Yatufu bihi, diajak muter-muter kebunnya, fiha yatufu bihi, mengajak, bihi ay bi akhihi, bi sahibihi, yatufu bihi, diajak keliling tuh temannya, fiha, di kebun tersebut, ha tuh kembali kepada hadiqah. Wa yurihi ma fiha, dia memperlihatkan kepada saudaranya, apa yang diperlihatkan, ma fiha, apa-apa yang fiha di dalam hadiqah tersebut, min asjarin wa thimarin wa anhar, daripada pohon-pohon, wa thimarin, dan buah-buahan, wa anharin, dan sungai-sungai, saluran-saluran air, wa huwa zalimun li nafsihi,
Ini ayat Quran tadi. Dia ketika muter-muter itu tuh sambil muter ngajak saudaranya ngunjukin wa huwa zalimun nafsi, dalam keadaan menzalimi dirinya. Dengan cara apa menzalimi dirinya? Bil ujubi wal kufri. Dengan cara ujub. Sambil keliling sambil bangga, ini punya gue, lo nggak punya apa-apa. Ente miskin, ente kismin. Gak punya apa-apa, zalim, yazlim, sambil zalim dia kepada saudaranya, dan dia ngezalimin saudaranya, dirinya sendiri. Orang tuh yang buat maksiat dia zalimin dirinya sendiri. Wal kufur, sambil kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu karena kehebatannya dia, bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia dengan sombongnya, perhatikan, ketika masuk nih keliling di kebun, dengan sombongnya dia ngomong ke saudaranya apa? Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ai ma a'taqid, aku tidak menyangka, aku tidak meyakini. Ma a'taqid, ma adhunnu ai ma a'taqid, aku tidak meyakini antafna hadhil hadiqah abadan, bahwasanya hadhil hadiqah, kebun ini akan sirna abadan, selama-lamanya. Ya salam. Jadi dia yakin kebun itu akan abadi. Udah sombong, belagu, yakin kebunnya abadi. Nggak sampai di situ. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatun wa la in uridu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatun. Ai ma a'taqid, dan aku nggak yakin al qiyamata kainatun wa hasilah, kiamat bakal terjadi. Gue hidup udah enak dah, nggak mau kiamatan. Jadi dalam konteks ini ankara fana'a jannatihi wa ankara al-ba'tsa wan nusyur. Dia mengingkari bahwasanya kebunnya dia akan sirna, dan dia mengingkari al-ba'tsa wan nusyur, dia mengingkari hari kebangkitan. Dia ingkar tuh. Jadi pertama dia ingkar, dia yakin kebunnya nggak bakal habis. Padahal kalau Allah kirim wabah atau Allah kirim hama aja selesai sebentaran, intahal amru innalillahi wa inna rajiun. Udah dia yakin dengan sombongnya, zalimun nafsihi, dia yakin ini kebunannya nggak bakal sirna sampai kapanpun, dan dia yakin nggak bakal terjadi kiamat. Bahkan nggak sampai di situ, kata dia wala in uridu ila rabbil lajidanna khairan minha munqalaba, ai wala in kana hunaka ba'thun ala sabilil fardhi wat taqdir kama taz'am fasawfa yu'tini lahu khairan min hadha wa afdal munqalaban ay marja'an wa aqibatan. Ya salam. Kata dia, andai kata pun kiamat ada, andai kata pun kiamat ada, seperti yang ente katakan. Dia lagi ngomong nih ke saudaranya yang mukmin nih, andai kata pun, dia kan yakin nggak ada kiamat, tapi andai seperti yang kamu katakan kiamat itu ada, ay wala in kana hunaka ba'thun, andai kata di sana ada ba'thun, hari kebangkitan, ala sabilil fardhi wa taqdir, dia hanya sekedar mengandai-andai saja, ala sabilil fardhi, dia sekedar mengandai-andai aja, mengatakan itu sekedar mengandai-andai, wa takdir, dan sekedar mengira-ngirakan, kama tas'um, sebagaimana dugaan kamu wahai mukmin. Maka andai kata pun kiamat terjadi, dengan pedenya dia mengatakan apa? La ajidanna khairan minha, ay fa sawfa yu'tinillahu khairan min hadha, Allah akan ngasih aneh yang lebih baik dari ini. Jadi dia udah pede, nasibannya baik, di dunia baik, di akhirat baik, kata dia. Andai kata pun ada kiamat, pede nggak nih orang nih? Pede. Wa afdal, anda bakal dapat yang lebih afdal dari ini. Munqalaban ay marja'an wa akibatan, tempat kembali dan akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Allahu akbar, pedenya luar biasa. Fakama a'tani hadza, seolah-olah dia mengatakan fakama a'tani hadza, sebagaimana Allah memberikan aku ini di dunia, maka fasi'utini fil akhirah, Allah akan ngasih aku ini juga di akhirat. Kenapa? Li karamati alaih, karena aku ini mulia di sisi Allah. Waduh, ini PD-nya udah, kalau bon cabe tingkat 15 ini. PD-nya udah overdosis, udah kafir, PD lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akhirnya temannya berkata kepada dia, wa huwa yuhawiruhu. Ay qala dzalikal mu'min. Sahibnya siapa? Yang itu mukmin. Sekarang nih mukmin yang ngomong nih. Qala lahu sahibuhu ay qala dzalikal mu'min. Mukmin itu berkata, al-faqir, mukmin yang fakir tadi, wa huwa yuraji'u akhah, dan dia menjawab saudaranya, yuraji'u akhah, menimpali saudaranya, menimpali omongan saudaranya, wa yujadilu, dan mendebat dia.
menjawab omongannya nggak benar tadi. Kan dia kafir, dia nggak percaya ada hari kebangkitan tadi. Apa kata dia? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Hadza uslub jadal. Apakah kamu kufur billadzi khalaqaka min turabin, dengan zat yang menciptakan kamu dari turab, dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, dari setetes air sperma, tsumma sawwaka rajula, kemudian menjadikan kamu sebagai seseorang rajul. Ay ajhatallah, apakah kamu mengingkari Allah alladzi khalaqa aslaka, yang menciptakan asal usulmu min turab, dari tanah, thumma min maniyin, kemudian dari mani sperma, thumma sawaka insanan sawiyan, kemudian Allah menjadikan kamu sebagai manusia yang seutuhnya, sawiyan. Al istifham litagri' wa taubih, ini bukan buat nanya tapi untuk taubih, untuk mencela apa yang dia katakan, kekufurannya, kesombongannya, kejahanamannya tadi, gayanya seperti itu. Apakah engkau kufur dengan Allah sehingga engkau mengingkari akan ada hari kiamat? Lakinna huwa Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ay lakin ana a'tarif, akan tetapi aku mengakui biwujudillah, dengan keberadaan Allah, fahuwa rabbi wa khaliqi, Allah adalah penciptaku, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanku, rabbi wa khaliqi, wala usyriku bi rabbi ahada, ay la usyrik ma'allahi ghairah, aku tidak akan, la usyriku, menyekutukan, ma'allahi, bersama Allah, ghairahu, selain Allah, arti aku enggak akan menyekutukan Allah. Fahuwal ma'bud wahdah, dialah Allah satu-satunya yang disembah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab sama saudaranya yang mukmin tadi itu. Kemudian juga dia negor nih gayanya yang petantang petenteng. Ini mukmin negor gaya saudaranya yang petantang petenteng. Masuk kebon, bukannya bersyukur sama Allah, alhamdulillah nih Allah kasih nikmat buat aneh, kebunnya indah bagus, tapi malah petantang petenteng, sombong sana sombong sini, pamer sana pamer sini, bahkan merasa kebunnya akan abadi selama-lamanya. Apa yang dikatakan? Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Fahalla walaula idh dakhalta jannataka, ay fahalla hina dakhalta hadiqata. Kenapa engkau tidak hina dakhalta hadiqata, ketika kau masuk ke dalam kebunmu, wa u'jibta bima fiha, dan kau merasa takjub, u'jibta bima fiha, dan kau merasa takjub, bima, dengan apa-apa, fiha, yang ada dalam hadiqahmu, minal asjar, dari pohon-pohon, wathimar, dan dari buah-buah. Kenapa engkau enggak mengatakan qulta, enggak mengatakan hadza min fadlillah, ini dari anugerah Allah, fama sya'allah kan, apa-apa yang Allah inginkan itu terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, yang enggak Allah inginkan ini terjadi. Musikan itu tawadhu, bersyukur sama Allah. Anda ini punya kebun ini bukan karena usahanya, tapi karena anugerah dari Allah. La quwwata illa billah, la qudrata lana ala ta'atihi illa bitaufiqihi wa ma'unatihi. Itu tidak ada kudrah, kekuatan lana bagi kita ala ta'atihi, untuk taat kepada Allah, illa bitaufiqihi wa ma'unatihi, kecuali dengan taufik dan ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi dalil, ini jadi salah satu dalil. Ente kalau ngelihat salah satu sesuatu yang indah itu katakan masya Allah, dalilnya ini. Walau la id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalau ada sesuatu yang indah, yang bagus, yang ente takjub, katakan masya Allah. Baik itu punya ente atau punya orang lain. Makanya kalau kita ke Hadramaut atau ke Saudi, di berbagai negara Arab, rumah-rumah yang gede, rumah-rumah mewah itu di di tembok luarnya ada tulisan kaligrafi masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Satu imtithalan nih, imtithalan ayat ini, walau la idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Dan yang kedua, ada penyakit namanya ain. Al-ainu haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ain itu benar, enggak main-main. Ain itu ada orang-orang yang Allah jadikan ainnya, matanya tajam. Nabi mengatakan al-ain haq, ain itu benar. Ada orang habis dipuji toto panas, anak kecil biasanya. Habis dipuji toto sakit, barang habis dipuji toto hancur. Itu ada penyakit namanya ain. Ain itu antara dua, antara karena takjub bisa menyebabkan keluarnya ain. Atau juga bisa jadi karena ada orang benci, enggak suka hasud, bisa menyebabkan
ain. Makanya ente kalau punya kenikmatan kepada Allah, di satu sisi diperintahkan oleh Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ente punya pakaian, pakai yang bagus. Kalau ente punya yang bagus nggak perlu yang bagus disimpan, pakai yang buluk, yang dekil. Itu bukan warok namanya, ente bahlul. Kecuali kalau ente emang nggak mampu, ente qanaah dengan apa yang ente punya. Ente punya baju bagus, tapi ente simpan nggak mau. Begini-gini, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, pakai pakaian yang bagus. Kalau ente punya, ente mampu, tunjukkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau emang ente nggak mampu, qanaah di situ, bersyukur sama Allah Subhanahu. Kalau ente mampu, ente punya, pakai sebagai bentuk syukur engkau kepada Allah. Fa'amma bi ni'mati rabbika innallaha yuhibbu an yara athar ni'matihi ala 'abdihi. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah itu senang kalau ngelihat bekas-bekas kenikmatan dari hambanya. Hambanya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang sama hamba yang seperti itu. Tapi jangan jangan juga di sisi lain kita pamer. Beda kalau orang pamer dengan orang bersyukur sama Allah. Allah kasih apa dia pakai, itu namanya bersyukur. Dinikmatin, dipakai. Tapi kalau pamer beda. Kadang-kadang apalagi sekarang di media sosial nih. Waduh, artis baru bikin rumah sekian miliar, wah dia bikin video setengah jam, 1 jam, isinya periksa rumahnya. Oh ini meja makannya 300 juta, oh ini sekian ratus juta, ini total 500 miliar, bla bla bla. Di tetangganya ada yang kelaparan, orang miskin yang nonton lagi ngiler, yang nonton orang yang lagi ngutang, yang nonton. Hati-hati, bisa kena ain. Syuf, nggak main-main, ain hak, ain itu benar. Pamer itu bisa memancing orang takjub, bisa menimbulkan ain. Di sisi lain bisa memancing orang hasud. Hasud juga, kalau orang yang hasud itu tuh ainnya kuat, bisa kena ain. Makanya kadang-kadang ada barang tiba-tiba rusak, barang bagus. Jangan-jangan nanti habis pamer. Ada anak, masya Allah lucu, tahu-tahu nangis-nangis. Jangan-jangan nanti habis pamer. Jangan-jangan ada orang yang nggak suka atau ada orang yang takjub. Maka cara mencegah itu mengucapkan apa? Masya Allah. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, Imam Suyuti mengutip ini dalam tafsir Jalalain, man a'ta khairan, man u'tiya khairan, dicatat, min ahlin aw malin fayaqul 'inda dzalika ma sya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Man u'tiya khairan min ahlin aw malin fayaqulu 'inda dzalika ma sya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Sekali lagi, man u'tiya khairan min ahlin wa malin aw malin fayaqul 'inda dzalika ma sya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Nah, siapa yang diberikan kebaikan min ahlin aw malin, daripada keluarga, kebaikannya dalam bentuk keluarga, Allah kasih anak bagus, Allah kasih istri yang bagus dan lain sebagainya. Fayaqul 'inda dzalika, ketika dikasih sama Allah kemudian dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Khasiatnya apa? Lam yara fihi makruhan, maka dia nggak akan melihat pada keluarganya atau anaknya, pada anugerah yang diberikan Allah kepadanya, makruhan, sesuatu yang tidak dia sukai. Artinya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Salah satunya ain, dijaga oleh Allah dari ain. Makanya kalau ngelihat apa-apa yang bagus katakan masya Allah la quwwata illa billah. Makanya yang ini tadi di Tarim, di Hadramut, kemudian di beberapa negara di Timur Tengah, kalau ada rumah bagus ditulis masya Allah la quwwata illa billah. Supaya apa? Karena mereka tahu hadis Nabi, ain itu fakta betul, dan cara menangkal ain dengan mengatakan masya Allah la quwwata. Misalkan ente punya anak nanti bayi, ente mau upload anak ente sebagai bentuk syukur, ente punya anak supaya didoain, niat ente bagus mengupload supaya didoain orang, supaya didoain orang-orang yang lihat apa, ngambil upload sambil tulis masya Allah la quwwata illa billah. Atau ente upload nih anak itu supaya dengan tujuan dikenal orang, biar orang-orang tahu nih anak ente. Jangan nanti tahu-tahu ada apa-apa dengan ente, orang mikir oh, jangan-jangan bukan anak dia nih, dipikir anak angkat lagi dan lain sebagainya.
Ente mau ngumumkan ini anak aneh, ente upload. Tapi ente takut. Tulis Masya Allah la quwata. Jelas atau tidak? Jadi bacaan penangkal ain diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Masya Allah la quwata. Apalagi beb diantaranya sholawat. Sholawat itu diantara bacaan penangkal ain kata ulama. Ada cerita di Hadramut itu ada satu penduduk namanya Shibam. Shibam ini salah satu kota tua. Bangunannya tinggi-tinggi dari zaman dulu. Bangunan tinggi 9 lantai, 8 lantai tapi pakai tanah liat. Itu dulu salah satu keajaiban dunia dulu. Sempat jadi keajaiban dunia di Shibam. Nah, orang Shibam ini salah satu ciri khas mereka apa? Ainnya kuat. Terkenal kuat ain. Ainnya kuat sekali. Akhirnya ada orang tinggi. Ada orang tinggi apa namanya? Ada orang tinggi, ini orang tinggi datang ke Shibam, orang Shibam pada takjub, saking tingginya ini orang, sampai orang Shibam pada nanya sama dia, ma khabarus sama, bagaimana kabarnya langit? Bercanda maksudnya, itu tinggi kan tangan ente, maksudnya bisa nyentuh langit, bercanda, ma khabarus sama, ini karena takjub nih, tinggi banget nih orang nih. Bagaimana kabarnya langit? Bagaimana kabarnya langit? Ini orang pintar. Waduh, ini kalau anda nggak atasin bisa kenain nih. Urusannya bisa protol kaki anda ini. Bisa cepet kalau kenain repot ada apa bisa sakit ini. Ini orang Shibam yang nanya-nanya yang pada takjub orang yang ainnya kuat-kuat ini. Dia pintar, dia cerdas. Dia katakan ahlus sama yusalluna ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Langsung di sholawat mau nggak mau tuh. Yang nanya mau nggak mau sholawat akhirnya. Aman nggak dari N? Cerdas ya. Makanya nanti kalau ada orang muji itu sholawat gituin, gak usah sungkan-sungkan. Gul Masya Allah. Kita di Arab gitu tuh, kalau muji anaknya atau Masya Allah, kita bilang Jamima Masya. Gul Masya Allah, Gul Masya Allah. Pala nanti kuat, nilai nanti bagus. Gul Masya Allah, Gul Masya Allah. Hati-hati, pujian tuh kadang-kadang bisa jadi racun, bisa jadi ain, bisa ngerusak pujian. Hati-hati. Maka kalau ada yang muji atau apa, Gul Masya Allah. Jelas atau tidak? Dan di sisi lain pujian itu bisa ngerusak hati. Syekhuna Dr. Abdurrahman Segaf ngajarin ana, kata Syekhuna kalau ada orang muji ente, waktu itu gara-gara ana muji beliau. Jadi ana kemarin tuh dari perjalanan, ana nemenin beliau. Kemarin beliau waktu itu kan dulu pernah daurah di sini beberapa tahun lalu kan. Nah, kemarin karena Syekhuna Dr. Abdurrahman Segaf Mufti Sewun, beliau datang kemarin nanti orang lagi ujian, akhirnya kita bikin daurahnya di Petamburan, daurah tentang haid. Ana nemenin beliau beberapa hari. Di antaranya ana nemenin beliau waktu hari Selasa itu dari pagi jemput beliau di Depok, kemudian ziarah ke Empang Bogor, terus langsung ke Cirebon. Itu perjalanan di mobil dari Depok ke Empang Bogor ke Cirebon, ana ngatamin sama beliau 2,5 kitab di mobil belajar. Udah ente jangan buang-buang waktu tal. Ente baca kitab sama anak yang belum ente baca waktu di Tarim. Anak dekat banget sama beliau waktu di Tarim. Beliau termasuk salah satu guru yang paling berpengaruh kepada pola pikirannya, berpengaruh kepada cara ngajarannya, berpengaruh ke guru yang inspiratif banget buat anak. Dr. Abdurrahman ini luar biasa. Dan sampai sekarang beliau masih terus perhatian sama kita. Anak kalau ada iskal fikih, iskal masalah hukum, anak nanya ke beliau sampai sekarang. Dr. Abdurrahman. Begitu selesai 2,5 kitab tuh anak muji, Masya Allah dokter antum himmah luar biasa gini. Beliau langsung kayak diam gitu, terus kayak zikir gitu. Terus beliau ngomong, Syafi Hanif kalau ente kalau dipuji orang, padahal anak muridnya, Syafi anak muridnya muji beliau, langsung beliau baca, ente kalau dipuji orang, kalau ente mau aman, ini di luar Masya Allah sama sholawat ya, di luar Masya Allah sama sholawat, ini bicara soal bagaimana supaya hatinya aman, hatinya nggak sombong. Kata beliau, ente baca yang pertama istighfar, ente istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis istighfar 3 kali, kemudian baca yang kedua, Allahumma anta a'lamu bi. Ya Allah, engkau yang lebih tahu bagaimana aku ya Allah. Dia muji aku husnudzan, engkau yang lebih tahu bagaimana aku ya Allah. Aku ini ahli maksiat ya Allah. Aku diciumin tangan, aku dipuji, aku disambut nih mau ceramah. Padahal aku ahli maksiat, engkau yang tahu aib-aibku ya Allah, engkau yang tahu dosa-dosaku. Allahumma anta a'lamu bi. Allahu Akbar. Ente kalau udah ngomong ke Allah, ya Allah, engkau lebih tahu siapa diriku ya Allah. Nggak ada kesempatan mau sombong ente. Malu sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setelah istighfar mengatakan Allahumma anta a'lamu bi. Setelah itu yang terakhir Allahumma inna abdaka qad ahsana biya adh-dhann. Qad ahsana biya adh-dhann. Faj'alni khairan mimma yadhunnun. Faj'alni khairan mimma yadhunnun. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Ya salam. Allahu akbar. Waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, hambamu ini ya Allah husnudzan kepadaku ya Allah. Maka jadikan aku, engkau yang mampu jadikan aku lebih baik dari dugaan dia ya Allah. Jadikan aku lebih baik dari, dia udah berbuat baik, dia udah husnudzan, maka jadikan aku lebih baik lagi. Tapi ya Allah, kalau husnudzan dia terlalu berlebihan, padahal aku gak sebaik itu. La tu'akhidni bima yaqulun, jangan tuntut aku karena apa yang mereka katakan ya Allah. Mereka mengatakannya baik, padahal aku gak seperti itu. La tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan tuntut aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas apa yang mereka nggak tahu ya Allah. Mereka nggak tahu dosa aku banyak ya Allah. Mereka nggak tahu di balik itu aku banyak maksiat. Karena engkau tutup aja dosa-dosaku ya Allah, sehingga dia husnudzan denganku. Maka ampuni apa yang mereka tidak tahu ya Allah. Jadi Allahumma abdaka ahsana biyadhan aw aj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma inna ibadaka ahsanu biyadhan. Ibadaka kan jamak tuh. Allahumma inna ibadaka ahsanu biyadhan faj'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la. Kata Syekhuna Dr. Abdurrahman, ente kalau dipuji orang kemudian ente skut aja, cuman nggak perlu depan ngomongnya, nggak usah dikerasin, cukup ente sendiri yang tahu ente baca itu. Kalau ngomongnya ente kerasin, nanti ente seolah-olah pengen minta dipuji lagi atas doa tersebut. Hati-hati, syaitan tuh kalau ngegoda pinter. Hatta di balik tawadu ada sombong. Sombong dengan baju tawadu ada nggak? Ya hano tawadu. Padahal tawadunya supaya dibilang tawadu. Itu sombong, itu sombong. Kibrun dafin itu namanya. Kesombongan yang terselubung. La ilaha illallah. Itu kesombongan yang terselubung namanya. Jangan sampai kita pengen tawadu, niatnya malah dengan doa itu kita pengen dibilang biar tawadu. Akhirnya kesombongan yang terselubung. Kata beliau, inti baca doa ini diam-diam. Jangan ada yang tahu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta a'lamu bi. Engkau yang lebih tahu ya Allah, aku ini bagaimana. Allahumma inna ibadaka ahsanu biyadhan faj'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Jelas atau tidak? Allah, nikmat kalau kita bisa ngejalanin begitu, nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita insyaallah. Jadi itu kalau mau menghindar dari ain, mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, dan juga menghindari diri dari sombong. Ketika mengucapkan masya Allah, ini bukan karena usaha ana. Ente pinter, masya Allah. Ente nilainya bagus, masya Allah. Ente suaranya bagus, masya Allah. Bukan hanya ngindarin ente pengen nunjukkan ini bukan dari aneh, ini anugerah dari la quwata illa billah. Kalau Allah nggak kasih ini, anda nggak punya. Allahu akbar. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Naam. La quwata illa billah. In tarani ala aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yutiyani khairan min jannatika wa yursila alayya husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Kemudian lanjutannya si mukmin tadi mengatakan, tadi kan dia dibilang seolah-olah dia merasa dirinya lebih baik yang kafir itu karena kaya, akhirnya yang mukmin direndahkan, diejek. Kata si mukmin tadi, intarani ala aqalla minka ma walada ay qala al mu'min lil kafir. Si mukmin mengatakan kepada si kafir,
In kunta tara, kalau kamu melihat annani afqar minka, aku ini lebih fakir dari kamu. Wa ta'taz alayya bi kathrati malik wa auladik, kalau kamu merasa mulia dengan banyaknya harta dan banyaknya anak, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, mudah-mudahan Rabbi Tuhanku an yu'tiyani, memberikan kepadaku khairan min jannatika. Ai jawabu syarat, ini jawab syarat. Maka kalau kamu tadi merasa aku ini lebih sedikit harta dan anaknya, lebih fakir dari kamu, maka inni atawakkau, maka aku menduga min sun'illahi ta'ala, atau aku berharap min sun'illahi ta'ala, dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, wa ihsani, dan kebaikannya Allah, an yagliba ma bi wa ma bik minal faqri wal ghina, agar Allah membalikkan ma bi, apa yang ada padaku, wa ma bik, dan apa yang ada padamu, minal faqri wal ghina, daripada kefakiran dan kekayaan, supaya Allah balik, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Maka fayurzuqani jannatan, maka aku berharap Allah berikan kepadaku surga, khairan min jannatika li imani bih, surga yang lebih baik daripada surgamu, kebun yang lebih baik daripada kebunmu, li imani bih, karena aku beriman kepada Allah sedangkan kamu kufur. Wa yaslub anka ni'mata, dan aku berharap Allah mencabut kenikmatan darimu, li kufrika bihi, karena kufurnya kamu, wa yukharriba bustanak, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan itu kebunmu. Beb, ini hasut dong Beb, ini orang Beb. Bagaimana dong Beb? Saudaranya dapat nikmat terus didoain hancur. Ente kalau misalkan Hamzah ente dapat nikmat, ya, tahu-tahu sama selamat didoain, mudah-mudahan hancur ente begini ente habis, mudah-mudahan, itu apa namanya? Hasut. Ini bagaimana nih? Hasut bukan? Bukan. Ini sombong dengan orang sombong. Sombong dengan orang sombong itu sedekah. Tadi sombong gak si kafir tuh yang kaya? Udah sombong, pedenya kelewatan, offside, kelewatan batas, dibalikin. Emang mau main aneh, sumpahin kebalikan ente, dibalikin sama Allah. Udah gitu ente kafir lagi, dikasih sama Allah, bukannya bersyukur malah kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sombong kepada orang, ngangkat diri kepada orang yang sombong. Nggak apa-apa, ini lain konteks. Ini mukmin yang disebutin Allah sebagai orang soleh, orang ini. Jangan ente duga sebagai hasut dia. Jangan salah paham. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Nah, dan dia berharap wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Mudah-mudahan Allah kirim, ayursila 'alaiha, mudah-mudahan Allah kirim 'alaiha, kepada kebunmu apa? Husbana minas sama. Apa arti husbana minas sama? Ai afatan tajtahuha. Afatan seperti wabah, sejenis wabah yang tajtahuha, yang menghabiskan, meratakan kebun tersebut, membinasakan kebun tersebut, melumat kebun tersebut. Au sa'iq minas sama, atau Allah kirim sa'iq. Apa arti sa'iq? Geledek, petir, minas sama, dari langit, tudammiruha, yang menghancurkan kebun tersebut. Kalau ente sombong, ana doain Allah kirim tuh hama, wabah yang menghabiskan kebunmu, geledek yang menghancurkan kebunmu. Maka kalau sudah seperti itu, fatusbiha sa'idan zalaqa, kebunmu menjadi sa'idan zalaqa, itu tusbihal hadiqah, kebunnya menjadi ardan malsa, tanah yang licin, yang tadinya ada daun-daun, yang tadinya ada kebun bagus, jadi ardan malsa, tanah yang licin, la tathbutu 'alaiha qadam, yang kaki nggak bisa berdiri di atasnya, nggak bisa menetap di atasnya, licin tuh tanah saking udah kosongnya. Jarda la nabata fiha wala syajar, jarda, tanah yang kosong, la nabata fiha wala syajar, arti jarda itu la nabata fiha wala syajar, enggak ada buah-buah, enggak ada tumbuh-tumbuhan, la nabata fiha, di kebun tersebut, wala syajar, dan enggak ada pohon-pohon. Ana doain kebun ente jadi begitu. Atau ana doain juga au yusbiha mauha ghauran falan tastati'alahu talaba, didoain supaya ai yusbiha mauha ghauran, ai yaghuru mauha, airnya kering, yaghuru mauha, ay yaghura mauha, yaghura ayyghura ma'uha, airnya kering, fil ardi, di tanah, maka kau nggak bisa nyari air lagi, falan tasati'alahu talaba, ay fayatlaf, maka rusaklah kullu ma fiha, semua yang ada di kebun tersebut, karena airnya kering, minaz zara', daripada tanam-tanaman, wa syajar, dan pohon. Wa hina idzin, maka ketika itu la tastati'u, kau nggak bisa talabahu, mencari air, fadlan an i'adatihi wa raddih, apalagi mengembalikan air tersebut. Udah nggak bisa, kering, habis. Udah percakapannya selesai sampai di sini. Wa yantahil hiwar huna,
antara mukmin dan kafir. Setelah percakapan selesai, yantahil hiwar, percakapan selesai, apa yang terjadi? Wa takunul mufaja'atul mudhishatu, maka terjadilah di sini al mufaja'ah al mudhishah, hal yang mendadak, yang mengagetkan, yang tiba-tiba, hal yang mendadak, yang mengagetkan. Fayatahaqqaq raja'ul mu'min, maka terwujudlah raja'ul mu'min, harapan si mu'min, bizawalin na'imi 'anil kafir, dengan hilangnya kenikmatan dari si kafir. Anda bacanya agak sedikit cepat ya, karena waktu kita tinggal 1 jam lagi. La ilaha illallah. Wa fujatan, maka seketika yanquluna siyaq, konteks pembahasan itu berubah, memindahkan kita. Yanquluna, memindahkan kita. Apa yang memindahkan konteks pembahasan? Min mashmahdil bahjah wal izdihar, dari pemandangan kebahagiaan wal izdihar dan kemewahan, ila mashhadil bawar wad damar, kepada pemandangan kerusakan dan kebinasaan. Al bawar wad damar. Maka apa yang terjadi? Wa uhita bi thamarihi ay halakat jannatuhu bil kulliyah, maka di sini binasalah jannatuhu, kebunnya, bil kulliyah, secara keseluruhan, habis itu kebunnya si kafir. Wastaula 'alaiha al kharab, kemudian dikuasai dengan kehancuran, wad damar, dan kerusakan. Kharab itu kerusakan, damar kehancuran. Fi zuru'i, di tanam-tanaman, wa thimari, dan di buah-buahan, habis semuanya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi 'ala man faqa fiha, ay yuqallibu kaffaihi, maka si kafir tadi yuqallibu kaffaihi, dia membolak-balikkan membalikkan tangannya, dhahran li batnin, dari dhahrul kaf, ini dhahrul kaf nih, dhahrul kaf ini batnul kaf, dari dhahrul kaf kepada batnul kaf, asafan wa huznan, karena dia menyesal, wa huznan, karena sedih, ala malihi dha'i, atas hartanya yang hilang, wa juhdihi dzahib, dan usahanya yang pergi begitu saja, sirna begitu saja. Apa maksudnya membolak-balikkan tangan, Beb? Ai galal Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ay yadribu ihda yadayhi 'ala al-ukhra nadaman li anna hadza yasduru minan nadim. Ya, dia memukul salah satu sisi tangannya ke tangan yang lain, begini. Memukul salah satu sisi tangannya ke tangan yang lain, mungkin seperti itu, wallahu a'lam bagaimana, tapi intinya dia memukul salah satu sisi tangannya ke tangan yang lain, atau mungkin begini, kayak begini, Allah, atau intinya pada saat itu nadaman li'anna hadza yasdur min nadim, karena penyesalan. Saat itu gerakan itu di zaman itu dianggap sebagai gerakan orang yang nyesal. Sebagai bentuk penyesalan dia, yang dibanggain harta, yang dia udah pede nih, nggak bakal tanah nih, hati kiamat datang nih, nggak bakal habis nih kebunannya nih, nggak bakal pernah selesai kebunannya. Di situ nyesel, begitu habis semuanya dia nyesel. Wahya khawiyatun ala urushiha, ay muhasyamatun muhattamatun qad saqatatis sukuf ala al-judran fa asbahat kharaban. Naam. Ya baban. Coba ada yang bawa mushaf terjemahan? Ada yang bawa mushaf terjemah? Ada mushaf terjemah di sini? Coba baca terjemah wahya khawiyatun ala rusyiha, di mushaf diterjemahkannya apa? Urush itu atap. Khawiyatun ala urusyiha, kebun tersebut hancur tertimpa atap-atapnya. Kebunnya hancur tertimpa atap-atapnya. Coba apa di mushaf? Iqra, irfa' sautak. Udah dibuka belum? Siapa yang buka? Ashgal fi tarjamah. Begini, memukul tangan.
Terus, tapi kalau menurut Imam Qurtubi enggak, dipukulkan antara satu tangan dengan tangan lah. Nah, terus, oh pohon anggur, wahia itu pohon anggur, roboh bersama, wahia khawiyatun ala urushiha. Sedangkan pohon anggur itu roboh bersama. Nah, tapi wahia di sini kalau ditafsir di sini kelihatannya ke arahnya wahia ke apa? Hadiqah. Hia ke hadiqah kan? Alam anfaqa fiha fil hadiqah. Wa hiya khawiyatun, dan hadiqah tersebut khawiyatun ala urushiha. Nah, hancur bersama urushiha, atap-atapnya. Nah, ay muhattamah, muhasyamah, muhattamah, qad saqatatis suquf 'ala al-juduran. Atap-atap itu roboh ke juduran, ke tembok-temboknya. Fa asbahat kharaban yababan, akhirnya menjadi hancur semuanya. Apalagi tadi dibaca lagi apa? Dan pohon anggur itu ajib. Ala kulli hal, intinya kebunnya hancur, roboh tuh. Penyanggahnya, tembok-temboknya roboh. Wa yaqulu, kita lanjut. Wa yaqulu ya laitani la musyrik bi rabbi ahada. Ya, akhirnya si kafir itu yang tadi sombong, yang songong, baru nyesal. Yaqulu ya laitani la musyrik bi rabbi ahada. Andai aku enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ai wa huwa nadim, dia nyesal ala isyrakihi billah, karena dia telah menyekutukan Allah. Ya tamanna, dia berangan annam yakun qad kafar ni'mah. Dia berangan-angan andai dia enggak pernah kufur kepada nikmatnya Allah. Nadima hina la yanfa'un nadam, dia nyesal ketika udah enggak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan. Nah, akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Ditambah bikin nyesal lagi. Awalam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah. Dan ketika itu lam takun lahu fi'atun, ay lam takun lahu jama'atun, tidak ada satupun kelompok tansuruhu yang menolong dia, wa tadfa'u anhul halak, dan mencegah darinya kehancuran, wa tadfa'u, mencegah anhu darinya al halaka, kehancuran, wa makana muntasira, ay wa makana binafsihi mumtani'an an intiqamillah, dan dia sendiri wa makana binafsihi, enggak bisa dengan dirinya sendiri, mumtani'an, mencegah an intiqamillah, dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu falam tanfa, tadi kan dia merasa banyak teman, banyak pengikut, banyak khadam, banyak pelayan tadi kan. Apa yang terjadi sekarang? Falam tanfa'hul ashirah wal walad, maka enggak bermanfaat lagi baginya al ashirah, ya orang-orang yang di sekitar dia, al ashirah yang bermuasyarah dengan dia, keluarga, wal walad, dan anak. Hina i'tazza waftakhar bihim, ketika dia merasa mulia, waftakhar, dan bangga, bihim, dengan ashirah dan walad. Tapi apa yang terjadi? Wa mastata'a binafsihi an yadfa'anhul adab, dan dia sendiri enggak bisa binafsihi, dengan dirinya sendiri, an yadfa'anhul adab, untuk mencegah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah nampak kebesaran Allah. Hunalikal walayatu lillahil haqq, ay fi dzalikal maqam, di maqam ini, di dalam keadaan ini, ketika Allah hancurkan yang sombong, yang kufur, yang menyekutukan Allah, yang merasa dirinya akan abadi, yang menghina orang mukmin, tapi Allah tunjukkan habis semua yang dia banggakan, habis semua hartanya. Fi dzalikal maqam, di maqam ini, dalam keadaan ini, wa tilkal hal, dalam keadaan ini, takunun nusrah lillah, pertolongan hanya milik Allah wahda, hanya milik Allah. La yaqdir alaihi ahad, enggak ada satupun yang mampu. Fahuwal waliyul haq, dialah Allah penolong yang sebenar-benarnya. Alladzi yansuru awliya'ah, yang memberikan pertolongan kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Fahimtum? Insyaallah. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah itu lebih baik, pahala dari Allah lebih baik. Wa khairun uqba, ay Allah khairun thawaban fid dunya, Allah Subhanahu wa taala lebih baik thawaban, ganjaran fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Untuk siapa? Liman amana bihi, bagi yang beriman kepada Allah. Wa huwa khairun aqibatan liman i'tamada alaihi wa rajah, dan aqibatan, akibat yang akan terjadi,
yang diberikan oleh Allah itu khairun, lebih baik bagi siapa? Liman i'tamada alaihi, bagi orang yang bersandar kepadanya, kepada Allah, warajah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Fahimtum? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Coba Syauqi dibaca terjemah ayat ini. Nah, kadang-kadang kita butuh buka terjemahan untuk apa? Untuk mencari bahasa yang pas. Karena kita bisa menerjemahkan lewat tafsir ini, tapi tidak ada salahnya melihat terjemahan yang resmi, karena yang menerjemahkan itu tim ulama. Nah, tim ulama. Tapi hati-hati, kemarin kan sama Ibu Abuya udah dibahas tuh masalah terjemahan yang tanpa takwil. Itu hati-hati, waspada, khususnya di ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat, asma dan sifat. Tapi di luar itu kalau penerjemahannya tim ulama yang terpercaya, itu bisa jadi salah satu referensi untuk mencari apa bahasa yang pas dalam menjelaskan ayat ini. Dulu Syekhuna Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, ahli balaghah, adib, baligh. Tapi kalau lagi ngajar ulumul Quran, murid di kelas harus ada yang megang terjemahan resmi Kementerian Agama. Supaya apa? Karena ente baru mau mengaji sekarang, ente baru mau ngaji, ente sendiri. Sedangkan terjemah itu yang terjemah siapa? Tim ulama. Ente harus membandingkan apa yang ente pahami dengan apa yang dipahami oleh terjemahan para ulama. Jelas atau tidak? Nah,